Halo sahabat dan stud, jadi di video kali ini kita bakalan belajar bareng lagi. Kali ini kita bakal bahas tentang salah satu material kedokteran gigi dan ini cukup penting, yaitu tentang resin akrilik. Nah, jadi yang pertama kali kita harus membahas dulu terkait dengan definisi dari resin akrilik. Jadi apa sih sebenarnya resin akrilik itu? Nah, jadi resin akrilik ini merupakan salah satu material kedokteran gigi di mana dia merupakan turunan etilen yang mengandung gugus vinil dalam rumus strukturnya. Jadi terdapat rumus struktur di mana dia merupakan rantai polimer yang terdiri dari unit-unit metil metakrilat yang berulang. Nah, di mana resin akrilik ini dia biasa digunakan untuk pembuatan basis gigi tiruan dalam proses rehabilitatif. Jadi dalam bidang prostodonsia, kemudian juga untuk restorasi crown dan bridge. Nah, kemudian kita membahas terkait komposisi dari resin akrilik. Jadi menurut buku Walls itu dikatakan bahwa terdiri dari powder dan juga liquid. Ya, jadi powder itu terdiri dari polimernya, yaitu ada inisiator dan pigmennya, jadi ada warnanya. Kemudian ada butir polimetakrilat, yaitu komposisinya adalah peroxide, seperti contohnya adalah benzoyl peroxide. Lalu ada salt dari cadmium of iron atau organic dyes, jadi dari organik. Nah, sedangkan untuk liquid ataupun cairannya itu terdiri dari monomer. Nah, monomernya itu adalah metil metakrilat. Kemudian untuk cross linkingnya itu adalah etilen glikol dimetakrilat. Kemudian ada agentnya atau agennya itu adalah kira-kira sekitar 10% nanti pada kandungan liquidnya. Kemudian ada inhibitor yaitu hidroquinon. Lalu ada aktivator yang aktivasinya itu adalah N-dimetil P-toluidinol. Nah, lalu kita akan membahas terkait dengan tahapan reaksi polimerisasi dari resin akrilik. Jadi tahapan proses hingga jadilah resin akrilik itu. Nah, yang pertama itu adalah tahap aktivasi dan inisiasi. Jadi tahap ini merupakan proses paling awal di mana terjadinya proses penguraian benzoyl peroksida yang akan menghasilkan radikal bebas. Di mana radikal bebas dan juga benzoyl peroksida tadi itu digunakan untuk mengawali proses polimerisasi. Jadi kita ingat bahwa proses polimerisasi itu adalah aktivasi dan inisiasi. Nah, setelah sudah selesai proses aktivasi dan inisiasi, barulah lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu adalah propagasi, di mana ini merupakan sebuah reaksi yang terjadi antara molekul radikal bebas terhadap monomer. Jadi radikal bebas yang sudah dihasilkan di tahap inisiasi tadi itu akan bereaksi dengan yang namanya monomer. Nah, kemudian masuklah ke tahap terminasi, di mana tahap terminasi adalah terjadi ketika terdapat dua radikal bebas. Jadi ada dua radikal bebas itu dia bereaksi dengan membentuk satu molekul yang stabil. Nah, kemudian kita lanjut ke klasifikasi dari resin akrilik. Nah, jadi resin akrilik itu dia ada tiga. Ada resin akrilik yang teraktivasi dengan panas atau heat cure. Kemudian ada resin akrilik yang teraktivasi secara kimia, yaitu self cure, dan resin basis protesa yang teraktivasi dengan light atau sinar. Nah, jadi selain kita udah bahas komposisi dan juga tahapannya, nah kita lanjut ke sifat-sifat dari resin akrilik. Jadi ada beberapa sifat dari resin akrilik yang menyertainya sehingga bisa terjadi polimerisasi gitu, sehingga bisa jadi resin akrilik. Nah, yang pertama itu adalah sifat fisik. Nah, jadi resin akrilik ini itu dia bersifat radiolusen. Kenapa? Karena dia mengandung unsur-unsur seperti karbon, oksigen, dan hidrogen yang sedikit menyerap sinar X gitu. Kemudian dia merupakan isolator panas yang baik dan kadang juga buruk gitu. Nah, jika pada temperatur tinggi dia akan meningkatkan potensial terhadap creep gitu. Kemudian creep ini dapat ditingkatkan dengan menaikkan temperatur, berat molekul, monomer residu, dan juga adanya bahan pembuat plastis gitu. Nah, kemudian yang juga cukup penting adalah resin akrilik ini dapat mengabsorpsi air, dapat menyerap air, sehingga sering digunakan dalam ekspansi linier. Nah, kemudian terkait dengan sifat mekanik, resin akrilik ini dia bersifat lembut, kemudian juga fleksibel dibandingkan alloy atau logam. Kemudian juga dia tebal, rigid, kaku, dan kekuatannya yang cukup.
serta juga lemah terhadap impact strength. Nah, sedangkan sifat kimia itu adalah resin akrilik lambat mengabsorpsi air dan juga nilai keseimbangan dari absorpsinya itu sekitar 2% yang diperoleh setelah beberapa hari atau minggu tergantung pada ketebalan gigi tiruan contohnya. Nah, sedangkan sifat biologinya itu adalah dia kadang bisa menyebabkan alergi jika masuk ke dalam rongga mulut, maka penting untuk memperhatikan kebersihan mulut dan juga biasanya monomer residu yang apabila tidak terpolimerisasi secara sempurna dapat mengiritasi jaringan. Nah, lalu terdapat kelebihan dan kekurangan dari resin akrilik ini. Nah, untuk tipe 1 kita udah bahas sebelumnya itu ada heat cure. Jadi yang akriliknya itu dipanaskan jadi melalui proses pemanasan. Dimana untuk kelebihannya itu adalah estetiknya bagus. Jadi dari segi estetik bagus, kemudian untuk temperaturnya itu high glass transition. Dan juga mudah untuk dimanipulasi dan biasanya harganya terjangkau. Nah, untuk yang bagian paling penting itu adalah hasil akhir pada permukaan yang terlihat bagus. Jadi licin, bagus, dan jika kita lihat itu estetik gitu. Nah, sedangkan kekurangannya itu ada beberapa. Itu terkait monomer bebas atau kandungan dari formaldehid yang terkadang bisa menimbulkan reaksi sensitif pada beberapa orang. Nah, kemudian kekuatan terhadap benturan yang rendah, fleksibilitasnya rendah, kemudian vertigo life-nya itu terlalu pendek dan juga bersifat radiolucent. Jadi bersifat radiolucent. Nah, lalu untuk tipe kedua itu ada self cure akrilik, di mana kelebihannya itu dia biasa dimensinya lebih akurat dan juga lebih bersifat fleksibilitas jika dibandingkan dengan heat cure resin. Nah, juga distorsinya lebih rendah. Nah, sedangkan kerugian itu cukup mahal dan kadang sifat estetiknya itu kurang dibandingkan dengan heat cure resin. Nah, juga terdapat peningkatan creep dan terkadang terjadinya peningkatan monomer bebas gitu. Jadi yang tidak terpolimerisasi dan warnanya kurang stabil. Jadi jika tidak homogen itu dia kurang stabil. Kemudian juga kurang kuat, artinya mudah patah, adesi dengan gigi kurang serta bisa menyebabkan iritasi. Nah, sedangkan tipe ketiga tuh ada thermoplastic blank or powder. Jadi kelebihan itu adalah dapat dibentuk dan dengan pendinginan dia akan mengeras dalam bentuk yang sesuai gitu. Nah, kadang juga bahannya itu dapat dilunakkan kembali pada pemanasan dan juga dapat dibentuk sebelum mengeras. Jadi sebelum temperatur menurun dia bisa dibentuk kembali. Dan resin ini tuh dicampur dan biasanya larut dalam pelarut organik. Nah, sedangkan kerugiannya itu biasanya terjadinya perubahan warna dan bahkan bisa menimbulkan stain gitu jika terdapat porositas gitu yang dimiliki. Nah, sedangkan tipe keempat itu ada visible light cure. Jadi ini yang dengan visible light dengan cahaya, dimana kelebihannya itu adalah tidak terdapat monomer metakrilat, ya. Kemudian juga penyusutan selama polimerisasi kecil dan biasanya dia dapat dibentuk dengan baik dengan bantuan cahaya. Dan juga untuk peralatannya sederhana, jadi mudah dimanipulasi, lebih cepat dan untuk distorsinya itu sangat kecil gitu. Nah, sedangkan kerugiannya dia elastik modulus kecil dan juga bersifat radiolucent. Nah, sedangkan yang terakhir itu ada tipe 5 yaitu microwave cure materials. Jadi kelebihannya itu dia biasanya kecepatannya polimerisasi yang memadai, kemudian juga lebih cepat dan ketepatan basis protesa setara dengan resin yang menggunakan teknik konvensional. Oke, jadi itu dia pembahasan terkait dengan resin akrilik dalam bidang kedokteran gigi. Semoga penjelasan tadi bermanfaat dan kita bisa saling sharing juga. Dan kalau kalian suka sama video ini, pastikan kalian like, comment, dan share. Dan see you on the next video. Bye.